Bapak Imam Daud, Pak Kiai Ali Susanto, Pak Ustadz Idrus, juga yang saya hormati, saya muliakan Pak Ustadz Ponco, Pak Kiai Sotik, dan para sesepuh-sesepuh lainnya. Yang terhormat Bapak RT, Bapak RW, yang saya hormati tuan rumah Bapak Supri, sekeluarga di Mbak Suparman, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melalui pengajian pada malam hari ini, kita hadiah Fatihah. Semoga Allah memberikan umur yang panjang barokah, rezeki yang lancar barokah, seziarah ke Mekah Madinah. Allah beri anak keturunan yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli kebaikan. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan kampung halaman kita dijauhkan dari musibah, bahaya, malapetaka. Semoga pengajian kita selalu diridhoi Allah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, malam hari ini saya ingin menjawab masalah-masalah yang sudah sampai ke WhatsApp saya. Masalah-masalah ini mudah-mudahan bukan hanya kita dengar, tetapi kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau bertanya, apakah suami istri bercerai di dunia, di surga nanti bisa disatukan kembali? Suami istri yang bercerai di dunia, apakah di surga bisa disatukan kembali? Ibu-ibu, kalau punya suami yang baik, akhlaknya baik, ketika bertanya, ya nanti kalau kita di sana, di akhirat, apakah bisa bersatu kembali di surga seperti ini? Suami yang baik menjawab begini, Bu, asalkan nanti bapak meninggal duluan, jangan nikah lagi. Ya. Begini, ada sebuah percakapan di mana istri baginda Nabi Ummu Salamah, wanita yang kritis, wanita yang cerdas. Karena memang wanita itu Pak Kiai Sotik rata-rata kritis. Sering mengatakan, wahai suamiku, dekati aku dengan hati yang tulus, suburkan aku dengan ATM. Karena hatiku seperti bank, kalau tidak ada uangnya tidak akan berbunga. Bila ya. Masya Allah. Ummu Salamah menanyakan kepada suaminya,
zamannya baginda Nabi, ada seorang istri menikah berkali-kali. Menikah pertama suaminya meninggal, nanti nikah lagi dengan lelaki lain, nikah lagi. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Apakah nanti bersama suaminya bisa bersatu kembali di dalam surga? Nabi menjawab, wahai Ummu Salamah, suami yang akan menyertai istrinya tadi adalah suami yang akhlaknya baik, suami yang perangainya di dunia baik. Karena besok istri diberi pilihan, mungkin suaminya ada 4. Lalu ditanyakan, wahai istri, pilihlah suami yang mana yang akan menyertai kamu di dalam surga. Maka dipilihlah salah satunya, karena di dunia suami tersebut sangat sabar, sangat baik akhlaknya, sangat penyayang kepada istrinya. Semoga Pak Supri dan istrinya bisa bersama-sama di dalam surga. Amin. Amin. Juga istri-istri kita. Ya. Insyaallah. Paham Pak ya? Jadi jawabannya, ya, istri suami bisa bersatu kembali, bisa berkumpul kembali di dalam surga manakala suaminya itu baik di dunianya, beriman kepada Allah, istrinya juga beriman, beramal soleh, insya Allah baik di dalam surga, bersama di dalam surga. Amin Allahumma amin. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah dampak harta haram yang dimakan oleh keluarga? Makanan yang haram yang dimakan oleh keluarganya. Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka tempatnya lebih utama. Ya, jadi begini, ketika makan makanan yang haram ini kan menjadi darah. Dari darah ini menyembur sampai ke otak. Dari otak ini mengalirkan ke mata, mengalirkan ke kaki, mengalirkan ke tangan. Maka orang yang biasa makan makanan haram, seluruh anggota tubuhnya ini cenderung mengarah kepada yang haram, karena diperintah oleh otak. Kata otak, wahai tangan, kau korupsilah, dikit-dikit gak apa-apa, dikit-dikit. Itu. Wahai mata, lihatlah itu, pandanglah itu, walaupun itu haram, dikit-dikit gak apa-apa. Makanya kalau anak kok susah diatur, ini coba introspeksi. Apakah ada makanan yang haram yang aku berikan kepada anak-anak? Ini kadang-kadang ada anak yang sudah diatur, Pak. Mudah-mudahan ya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi upayakan kita berikan yang halalan thayyibah. Ya, profesi apapun ya, yang halal, yang hati-hati, supaya anak kita mudah dididik. Pertanyaan yang ketiga, ketika muazzin sedang adzan, masih ada jamaah baik yang di teras, ya, bahkan di dalam masjid. Yang tidak ada di sini jamaahnya di tengah jalan, tidak ada.
berbicara dengan jamaah lain. Ada muadzin sedang adzan, orang-orang yang di teras maupun di dalam masjid sedang bercakap-cakap. Ini masuk kepada adab mendengarkan muadzin. Makanya Nabi mengatakan muadzin itu besok di akhirat lehernya memanjang seperti leher unta, tidak tersentuh api neraka. Maka di zaman para sahabat memandangkan azan itu berebut ingin seperti sahabat Bilal bin Rabah, ya, ingin seperti sahabat-sahabat yang lain, berebut. Nih, saya kasih semangat buat yang azan. Tapi lehernya nanti di akhirat Pak Kiai Ali Susanto memanjangnya. Jadi kalau di dunia bahaya jadi tontonan Pak. Ya, di akhirat nih lehernya memanjang sehingga tidak tersentuh api neraka. Ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, bagaimana adabnya? Nabi mengatakan, idza sami'tumul muadzina wa qulu misla ma yaqul, rawahu Muslim. Ketika kalian mendengarkan muadzin sedang mengumandangkan azan, maka dengarkan, ikuti apa yang seperti disampaikan oleh muadzin. Misalnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kepada hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sedang bercakap-cakap berhenti, jawab. Yang sedang merokok sejenak untuk menjawab. Yang sedang beraktivitas apapun, dengarkan, jawab. Misla ma yaqulu, sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau bercakap-cakap itu hukumnya makruh, tapi makruh ini tidak berdosa. Jadi ikuti. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata. Walaupun sedang di teras, walaupun sedang di dalam masjid, ketika muadzin mengumandangkan azan, ya, maka jawablah seperti apa yang diucapkan muadzin. Dan ketika orang sedang azan, jangan diajak bicara, repot. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dekati. Apa luka? Itu yang sedang berazan. Jadi Bapak Ibu demikian, kecuali di dalam WC. Kalau di dalam WC itu kan tempat yang paling disukai syaitan adalah tempat-tempat yang kotor. Maka nggak baik kita berlama-lamaan di dalam WC, apalagi sambil HP-HPan di dalam WC. Kadang-kadang orang tuh ngising sambil HP-an, ada apa enggak kira-kira? Nah, itu sih udah isu, ya kan? Enggak baik di tempat itu berlama-lamaan. Ya, makanya di dalam kitab Duratul Bahiyah itu dijelaskan kalau masuk ke dalam WC sedang qadil hajat, kepala kita itu ditutup Pak, pakai handuk ataupun pakai apa? Kenapa? Karena ubun-ubun kita itu supaya selamat dari syaitan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau sedang mendengarkan suara adzan di dalam WC saat itu kita, ya, tidak ada anjuran untuk menjawab. Nanti kalau sudah keluar dari WC disusuli, ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, di luar itu kita dianjurkan ya, hayya 'alas shalah, umum selesai adzan bagaimana? Baca doa, karena doa antara adzan dan iqamah itu mustajab. Makanya ulama ada yang menambahkan,
apa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan allati wa'ata innaka la tukhliful. Ditambah lagi karena mengambil waktu yang mustajab. Ditambah lagi Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Ditambah lagi doa Allahumma inni as'aluka rizqan halalan wasi'an mubarakah. Ya, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Diperbanyak doanya. Ini antara adzan dan iqamah itu. Nah, mudah-mudahan ya, kalau ada orang yang sedang adzan kita tenang sejenak. Bahkan kalau kita sedang ngaji pun itu ada anjuran untuk berhenti sejenak apabila mendengar kumandang adzan. Itu adzan dalam sholat. Adzan di luar sholat itu mengadani jenazah. Hadisnya tidak ada, tapi itu masuk dalam kategori kias. Jadi kalau panjenengan ditanya, Pak, orang mati kok diadani, diikomai, apakah ada hadisnya? Tidak ada. Yang ada hadisnya itu hadis ketika bayi lahir diadani, diikomai. Itu hadisnya. Lah sedangkan adzan mengadani orang yang sudah mati itu dikiaskan. Bayi lahir itu pindah alam, dari alam kandungan ke alam dunia. Diadani, diikomai. Orang mati itu pindah alam dunia ke alam barzah. Maka dianjurkan untuk diadani. Begitu. Itu masuknya kepada kias. Karena kita, mayoritas ulama kita dasarnya Quran, hadis, ijma, kias. Yang nggak make itu monggo, yang penting tidak menyalahkan satu sama lain. Ya, diadani kan mulia daripada disetelkan organ tunggal. Lewat Pak nggih, diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti diikomai. Ya hayya 'alas shalah ya seperti azan waktu sholat. Waktu iqamah, iqamatus shalah, enggak boleh membuat-buat yang baru. Iqamatul qiyamah. Iqamatil qiyamah, enggak boleh. Itu namanya membuat-buat tanpa ada dasarnya. Loh ini ya enggak boleh. Azannya, iqamahnya seperti azan sholat. Mudah-mudahan kalau kita mati diadzani, amin Allahumma amin. Pertanyaan yang selanjutnya, posisi mayat saat disolatkan itu ditempatkan laki-laki dan perempuan itu sama saja, tidak ada perbedaan kepala di sebelah kanan imam. Ini bagaimana? Ini sedang apa? Kadang-kadang menjadikan ribut. Sing penting jenazahnya nggak berdiri baca. Ribut kan Pak. Nah, ada orang mati, laki-laki perempuan. Ya, ini dalam hal meletakkan posisi imamnya ini tegaknya di mana? Ada di mana? Posisi imam. Kalau itu jenazah laki-laki sejajar dengan kepala. Maka ada yang sebelah kanan imam kepalanya. Kalau perempuan juga demikian. Itu kadang-kadang jadi ribut. Maka akhirnya jenazahnya dibulak-balik ribut. Untung jenazahnya nggak protes Pak. Nah ini Pak ya. Ini saya jelaskan biar kita mudeng Pak. Nah ini
wilayah khilafiyah antar ulama. Jadi ulama satu sama lain itu berbeda pandangan, tetapi ini sifatnya nggak wajib kok, nggak wajib. Jadi kalau di kampung, mohon maaf ya, kepala jenazah laki-laki perempuan kok di sebelah kanan imam.